Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Kurniawan M. Ahum, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya, kita akan belajar sejarah nuzul Quran. Apakah pengertiannya dan apakah ayat-ayat yang pertama kali turun dan yang terakhir kali diturunkan. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke pengertian nuzul Quran. Nuzul Al-Quran atau yang di Indonesia sering ditulis nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yakni nuzul dan Al-Quran. Kata nazala di dalam bahasa Arab berarti meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dalam konteks ini misalnya bisa ditemui kalimat di dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Tuhan, turunkanlah padaku sesuatu yang berkah, karena engkau adalah zat pemberi berkah yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 29. Nah, di sini artinya peristiwa nuzul Quran yaitu sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebenaran. Maka dari itu dianjurkan bagi umat Islam pada malam nuzul Quran untuk memperbanyak ibadah dengan beriktikaf di masjid, tadarus Quran, memperbanyak sedekah, salat tarawih dan witir, dan berbanyak zikir agar mendapatkan keberkahan di malam nuzul Quran. Baik, kita melanjutkan adalah tentang ayat-ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inti daripada surat ini adalah perintah untuk membaca. Nah, sekarang kenapa yang pertama kali diturunkan itu surat Al-Alaq? Nah, ternyata alasannya adalah untuk sampai kepada ketuhanan tidak akan sempurna kalau tidak melalui ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu diperoleh dengan membaca. Kalau dilihat dari ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebenarnya Allah menyuruh kepada manusia lewat Nabi Muhammad hari itu, sebelum kamu mengetahui tentang ketuhanan, belajarlah dulu tentang alam semesta. Belajar dulu tentang apapun yang ada di sekitar kamu. Apabila belajar ini tidak diimbangi dan diikuti dengan rasa ketuhanan, maka nanti juga akan menjadi sesat. Karena itulah setelah Iqra disebutkan bismi rabbikal ladzi khalaq, yang berarti dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tempo turunnya Al-Quran. Menurut satu riwayat, Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Nah, selanjutnya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa alasannya? Tentunya agar memudahkan mereka untuk memahami dan menghafalkannya. Kemudian mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat-ayat Al-Quran turun dan melakukan pentahapan dalam penetapan akidah yang benar, hukum-hukum syariat dan akhlak mulia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.